Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seandainya ada orang namanya A, itu menggadekan motornya di Pegadaian. Setelah dia dapat uang, kemudian dia pakai untuk hidupnya, ternyata dia gagal untuk mengembalikan. Dan akhirnya motor yang digadekan itu tidak bisa diambil. Pertanyaannya, motor itu punya siapa? Punya A atau punya Pegadaian? Motor itu jelas BPKB-nya punya A, atas namanya punya A, tetapi sekarang berada di dalam penguasaan Pegadaian dan harus dilelang karena A tidak mampu untuk menebus apa yang menjadi miliknya yang digadekan di Pegadaian. Kemudian B itu menebus atau membeli dari Pegadaian atau menebus motor yang tadi ditaruh atau digadekan oleh si A. Dengan ditebus oleh B, pertanyaan berikutnya adalah, motor itu punya siapa? Punya A atau punya B? Ya, kita akan mengatakan itu punyanya B, karena B sudah menebus. Kalau kemudian B mau pakai motor itu untuk jalan, harus izin dengan A? Enggak. Sekarang setelah ditebus, maka motor itu digunakan dan dipakai untuk kepentingan si B. Si A tidak lagi punya kuasa untuk itu. Gambaran ini ingin menunjukkan pada kita bagaimana Kristus yang sudah menebus kita dari kuasa dosa. Pertanyaannya, kita milik siapa? Milik Kristus yang sudah menebus kita. Pertanyaan berikutnya lagi, untuk apa kita hidup? Untuk siapa kita hidup dan berperilaku? Ya harusnya untuk Kristus yang sudah menebus kita. Itu yang harus kita hayati. Kita sudah ditebus, kita miliknya Kristus, maka hidup kita dipakai dan diperuntukkan bagi kepentingan Kristus yang sudah menebus kita. Jangan sampai kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas dengan darahnya, tetapi hidup kita dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan Kristus, tapi untuk kepentingan-kepentingan duniawi dan daging kita. Dan bacaan kita menunjukkan apa yang dimaksudkan hidup sesuai dan untuk Kristus adalah pribadi yang membawa perdamaian bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi sesama, dan bagi seluruh ciptaan. Menjadi pembawa damai dan kasih bagi orang lain. Kiranya kita menghayati siapa kita dan untuk apa kita ada, untuk Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penghayatan yang kami rasakan. Engkau sudah menebus kami. Engkau membayar lunas seluruh kehidupan kami.
maka sepenuhnya hidup kami adalah milik-Mu, dan sepenuhnya kami menjalani hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami tahu caranya, menjadi agen perdamaian di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi pembawa kasih dan damai untuk seluruh ciptaan. Mampukan kami mengerti dan mampukan kami untuk melaksanakan, menjalankan apa yang kami tahu ini. Berkati sahabat di dalam kemurahan dan kasih-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.